Siana, insya Allah nih di kesempatan pagi hari ini kita akan berikan panggung seluas-luasnya, selebar-lebarnya kepada Bu Susiana. Silakan di hitungan ketiga kami serahkan dan kita berikan aplaus dulu dong Bapak Ibu yang luar biasa untuk Bu Susiana. 1, 2, 3. Yeay. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Perkenalkan, nama saya Susiana Puruso. Saya berasal dari Medan, besar di Jakarta, dan berdomisili di Jakarta dan di Jepang. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, atas izin Allah, saya mendapatkan kesempatan untuk hadir pada pagi hari ini bincang pagi. Terima kasih kepada Kang Rian dan para moderator untuk memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan telling story. Semoga dimudahkan dan dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, siap untuk mendengarkan telling story saya? Ya. Siap, alhamdulillah. Baiklah, pada suatu hari ada seorang wanita Indonesia. Dia menemukan jodohnya, yaitu yang berkewarganegaraan Jepang. Kemudian setelah itu mereka menikah dengan warga negara Jepang. Setelah menikah, wanita tersebut dibawa pulang ke kampung halamannya, yaitu negeri Sakura. Kemudian pada saat mereka tinggal di negeri Sakura, banyak sekali menakjubkan yang sangat negeri Sakura yang sangat luar biasa, baik itu kebersihannya, teratur, tata keramanya maupun budayanya sangat luar biasa. Kemudian pada waktu mereka menjalankan hidup bersama setelah beberapa tahun, mereka sangat bahagia. Tapi pertama kali ketika wanita Indonesia tersebut, ketika dia tinggal di Jepang, dia merasa kagum dan sangat menerima pelajaran yang sangat berharga, karena aturannya sangat disiplin ketika mereka pergi ke suatu tempat, atau baik di restoran, di mall, atau di stasiun, terminal, dimanapun mereka sangat disiplin dan teratur untuk antri. Untuk antri itu tidak ada yang mendului. Mereka sangat teratur dan disiplin. Pada saat itu wanita tersebut terkagum-kagum karena begitu disiplinnya mereka, begitu sangat teraturnya mereka. Kemudian di Jepang itu ada 4 musim, yaitu musim semi. Musim semi itu ada bunga sakura, bunganya sangat indah. Kemudian ada musim gugur,
Mungkin musim gugur tuh autumn, daun-daun berubah menjadi merah, kuning, orange, hijau. Itu sangat indah ketika musim itu berganti. Kemudian ada musim dingin yaitu musim salju, dan terakhir musim semi yaitu musim bunga sakura. Dan musim bunga tuh itu pun ganti-ganti, banyak sekali jenis-jenis bunga di sana. Tapi yang sangat populer adalah bunga sakura. Nah, di bunga sakura itu mereka sangat antusias dan sangat senang dan gembira ketika bunga itu berkembang, atau karena itu dia bunganya itu hanya 2 minggu dalam 1 tahun. Dia bunga berkembang itu hanya 2 minggu, dan di waktu itu dia manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk berkunjung dan berjalan-jalan, baik itu bersama teman kantor maupun teman sekolah atau dengan keluarga. Mereka sangat antusias untuk jalan menuju ke taman-taman bunga dan duduk di bawah pohon untuk sambil piknik di bawah pohon sambil makan bersama. Itu mereka pada saat itu mereka sangat bahagia karena bisa menikmati keindahan bunga. Begitu juga dengan makanan. Mereka kalau datang ke tempat-tempat wisata itu selalu membawa plastik itu yaitu kresek untuk kantong sampah, karena mereka dari kecil mereka sudah terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya. Bawa tempat sampah, lalu kalau sudah ketemu tempat sampah, mereka membuangnya. Jadi tidak ada membuang sampah sembarangan. Kalaupun ada, itu mungkin orang asing yang belum tahu ya kedisiplinan orang Jepang, bagaimana dia harus membuang sampah gitu. Dan pada suatu ketika suami istri ini, yang wanita Indonesia ini berjalan bersama dengan suaminya, kemudian dia makan permen, dan bungkusan permen itu lalu dibuang di tempat di pinggir jalan, di pinggir pohon yang ada dedaunan berjatuhan. Dia membuangnya itu bukan di tempat sampah, tetapi dibuang di pinggir pohon yang banyak daunnya. Tetapi sang suami tersebut ketika melihatnya lalu dipungut bungkusan permen tersebut, dipungut lalu diambil, dan bungkusan permen itu disimpan di dalam kantong tersebut atau di dalam kantong celananya. Kemudian setelah itu wanita tersebut terheran-heran kenapa sampah sekecil itu pun dipungut. Dan ternyata begitu disiplinnya orang Jepang tersebut, karena mereka sudah terbiasa tidak membuang sampah sembarangan. Walaupun sampah sekecil apapun, mereka tidak membuang sembarangan. Setelah mereka menemukan tempat sampah, barulah bungkusan permen itu dibuang di tempat sampah. Jadi wanita Indonesia tersebut sangat menerima pelajaran yang sangat berharga. Setelah itu dia tidak berani membuang sampah sembarangan, karena mendapat pelajaran dari Jepang begitu sangat disiplin, bersih, dan sangat teratur. Begitu juga di musim-musim, setiap musim berganti, pasti mereka berkunjung untuk berwisata untuk tempat-tempat yang indah, dan mereka selalu membawa kantong sampah untuk membuang sampah pada saat mereka membeli makanan. Itulah pelajaran yang sangat berharga yang dapat dari negeri Sakura ini. Kemudian pada suatu ketika, pada suatu hari mereka
berjalan-jalan ke suatu tempat, misalnya ke mall atau ke restoran, mereka begitu sangat disambut oleh staf-staf pelayan restoran atau mall, staf mall. Mereka dengan memanggil, dengan menyambut "Hirashimasu, hirashimasu", itu selamat datang, selamat datang. Mereka menyambut dengan sangat sopan sambil menundukkan kepala seperti ini, mempersilahkan duduk atau mempersilahkan melihat-lihat barang-barang yang di toko yang dia lihat. Kemudian ketika wanita tersebut belanja di suatu toko di mall tersebut, mereka menyebutkan harga dan kembalian, berapa barangnya dan berapa kembaliannya sambil menyebutkan. Kemudian barang tersebut tidak diberi di tempat kasir, tapi saking dia menghormati dan memuliakan tamu, mereka membawa bungkusan belanjaan tersebut sampai menuju ke tempat pintu toko tersebut sambil menundukkan kepala. "Domo arigatou gozaimasu", terima kasih sudah mau datang, sudah mau membeli, silakan datang kembali, mata kite kudasai, silakan datang kembali. Begitu sangat senang, wanita tersebut sangat senang, sangat berbelanja, dia merasa happy karena dilayani dengan baik. Begitulah seterusnya di restoran juga begitu. Ketika wanita ini dengan suaminya makan di restoran, pelayannya itu pun tidak melayani sambil berdiri sambil memegang menu. Mereka tidak melayani seperti itu, tapi ada juga sebagian toko melayani sambil berdiri, tapi kebanyakan mereka jongkok di hadapan tamu tersebut sambil menawarkan mau makan apa. Lalu dia tunggu sampai dia selesai menulis orderan makanan, lalu dia berdiri menundukkan kepalanya, "Susamate kudasai", silakan menunggu, silakan menunggu. Kemudian setelah itu dia membawa orderan makan tersebut. Begitulah sangat santun mereka melayani tamu di sana, itu sangat dimuliakan. Begitu juga dengan anak-anak atau orang dewasa maupun anak kecil, yang wanita tersebut setelah melihat keadaan menyeberang itu selalu ada lampu dan musik. Ketika mereka menyeberang sangat dihargai, tidak seperti kayak di Indonesia, kalau mau menyeberang tuh agak susah, malah kadang diklakson. Jadi kadang-kadang tidak diberi kesempatan untuk menyeberang. Nah, beda sekali kalau di Jepang itu mereka sangat menghargai orang yang nyeberang sambil mengangkat tangan. Kalau anak-anak sekolah itu biasanya menyeberang angkat tangan seperti ini. Lalu setelah dia sampai ke tujuannya, dia menganggukkan kepalanya mengatakan "Domo arigato", terima kasih sudah dikasih menyeberang gitu. Begitu juga dengan kendaraan tersebut, mereka dari kejauhan kelihatan mengangguk kepalanya juga karena menyambut sama-sama terima kasih kembali gitu. Begitulah mereka sangat santun ya, sangat sopan gitu, sangat menghargai orang yang sedang berjalan. Dan singkat cerita, di sekolah juga ketika mereka menyaksikan anak-anak sekolah tersebut, itu sudah diajarkan mulai dari TK, mereka sudah diajarkan bagaimana cara membersihkan sekolah. Mereka tidak mengandalkan staf atau pembantu, tapi itu anak-anak sekolah sendiri yang membersihkan kelasnya. Baik itu mengelap meja, maupun menyapu, maupun membuang sampah. Mereka dari kecil, dari sejak TK itu sudah diajarkan kebersihan. Mereka sebelum belajar 1 menit membersihkan. lagi, Bu Susiana. Ya,
Baiklah, itulah pelajaran yang dapat yang pelajaran yang sangat berharga tentang kedisiplinan, kebersihan, santun, tata krama. Meskipun mereka bukan mayoritas Islam, mereka kebanyakan tidak beragama, tapi mereka sangat Islami. Banyak yang mereka amalkan ayat-ayat yang diajarkan Rasul kita ya, untuk menghormati tamu, memuliakan tamu, kebersihan. Banyak sekali yang mereka amalkan tentang ayat-ayat kita, karena banyak orang asing yang tinggal di sana itu sangat memuji-muji dan mengaku bahwa mereka itu sangat Islami dan sangat santun dan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Kemudian setelah beberapa lama mereka tinggal di Jepang, lalu suaminya itu bertugas ke beberapa negara, yaitu negara Malaysia, negara Thailand, negara Indonesia, dan banyak sekali perbandingan-perbandingan yang didapatkan, dan pelajaran di setiap negara itu sangat berbeda. Tapi yang paling bagus, sangat santun, sangat menghormati tamu adalah Jepang, melayani dengan tamu dan melayani tamu dengan sangat santun dan sangat memuliakan tamu. Makanya bisnis mereka sangat lancar ya, karena mereka sangat menghargai tamu tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Amin. Semoga ada manfaatnya dan dapat pelajaran yang sangat berharga. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dahsyat. Boleh berikan aplaus dulu dong Bapak Ibu untuk Bu Susiana. Masya Allah nih ya, seolah-olah kita lagi traveling nih ke Jepang Bapak Ibu ya. Ketemu dengan bunga sakura, ketemu dengan ibu sakura, ya bukan. Itu dengan berbagai budaya yang ada di sana, Masya Allah. Coba dong Bapak Ibu, saya ingin tahu kira-kira pelajaran berharga apa nih yang bisa Bapak Ibu semua dapatkan dari storytelling yang disampaikan oleh Bu Susiana. Tulis dulu dong di kolom chatnya. Coba nih, kita ingin tahu nih Bu Susiana ya, dari teman-teman kira-kira pelajaran apa nih yang bisa dipetiknya. Oke, dari Tuti ya, kedisiplinan Kang. Oke, dari Bu Ria, disiplin juga Kang. Yes, mantap ya. Dari Bu Sri Wuryani, kesopanan Kang Ria. Dari Bu Rina Hanaria, peradaban yang luhur. Wah, Masya Allah ya. Oke, dahsyat nih, disiplin, mengajarkan kepemimpinan dari Bu Siti Rokoba ya. Kebersihan, hormati tamu. Wih, mantap, dahsyat. Menghargai sesama, termasuk juga yang di YouTube. Boleh dong tulis di live chatnya apa-apa-apa. Wah ya. Sip, mantap, dahsyat Bapak Ibu semua. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semua untuk Bu Susiana. Siap Bu Susiana, terima kasih nih atas kisahnya yang sudah dibagikan. Insya Allah nih, semoga menjadi sebuah pelajaran berharga untuk kita semua nih ya. Amin. Tapi jangan kemana-mana, nanti di akhir kita akan berikan feedback. Siap Bu Susiana, siap? Siap. Dahsyat, sekali lagi berikan aplaus dulu dong untuk Bu Susiana ya. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu semua, kita akan lanjut nih kepada sang pemateri kita. Wah, siapakah beliau? Beliau yang gadis berkerudung biru. Ada lagunya ya. Kerudung merah, ini kerudung biru ya. Oke, kalau kerudung merah Bu Susiana ya. Oke, baik Bu semua, sepertinya udah pada nggak sabar nih ya. Kita akan panggil sang pemateri kita.
di sang petugas kita di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat datang juga nih kepada Bapak Ibu semua nih yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Oke, saya ingin ajak dulu dong untuk masuk ke kelas dulu yuk. Ayo semuanya yang ada di luar masuk. Ayo masuk. Oke, alhamdulillah. Bu Tuti paling depan ya. Kayaknya kalau nyontek ketahuan. Oke, Bu Anis, awas dicontek oleh Bu Tuti ya. Oke, di kurungan nanti soal jawaban ya. Oke, sip. Dan kayaknya saya pengen ajak juga nih ya. Ajak siapa Kang Rian? 4 orang deh untuk kita sama-sama nonton dulu deh. Nonton apa Kang Rian? Kayaknya kalau nonton bioskop seru juga kayaknya. Tapi bioskopnya agak berbeda bos semua ya. Jadi sekarang bioskopnya bioskop virtual Bapak Ibu. Oke, ayo silakan duduk yang rapi. Oke, XX1 akan segera pintu teaternya dibuka. Udah masuk. Oke. Baik, Gosua, sepertinya udah pada nggak sabar nih. Siap kira-kira kita panggil dulu sang pemateri kita yang siap. Boleh buka dulu audionya bilang siap banget Kang Rian. Siap. Wah, Bapak Ibu semua. Siap banget, Kang Baik. Rian. Tuh, siap ya. Tidak lain dan tidak bukan. Oh. Ini Bu Sri Wuryani tepuk tangan dong. Oke, baik Bu Sri Wuryani, boleh jempolnya ke depan kan? Putar lagi. Ke atas kan Bu Sri, putar lagi. Kan lagi. Seperti ini tuh, tiga teriak, 1, 2, 3. Untuk Ibu Sri ya. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.